Nah, jadi materi kalau kita lihat buku informatika kelas 10 ya, di bab 3 di situ judulnya teknologi dan budaya digital. Jadi sekarang ini kalau orang boleh, kalau kita bisa melihat bahwa zaman sekarang itu tidak lepas dari apa? Teknologi ya. Di mana-mana orang butuh teknologi ya. Bahkan sekarang kalau di orang memasarkan suatu produk, dia biasa memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk tersebut. Ya, bisa kita lihat sekarang banyak yang jualan makanan, banyak yang misalnya memasarkan barang itu mereka menggunakan teknologi. Nah, di bab teknologi dan budaya digital ini, di sini kita akan ada sebuah kalimat ya. Bagaimana suatu komputer dapat bekerja hingga menghasilkan informasi yang berguna bagi kita ya. Jadi kita akan bahas tentang ini. Bagaimana suatu komputer dapat bekerja hingga menghasilkan sebuah informasi yang berguna bagi kita. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, tujuannya adalah setelah mempelajari bab ini, siswa akan mampu memahami dinamika input, proses dan output pada komputer. Kemudian pemanfaatan perkakas atau alat ya, tools, teknologi digital dengan menghargai hak atas kekayaan intelektual. Kemudian mengenal profesi bidang informatika serta digitalisasi budaya Indonesia. Nah, ini jadi dia kalau orang mau lihat di peta konsepnya ya. Dia di sistem komputer ada pertama komputer dan komponen penyusunnya, kemudian jenis-jenis komputer, kemudian sistem operasi, kemudian bagaimana komputer itu bekerja dan mesin konseptual sederhana. Nah, jadi di dunia sekarang ini mau di apa saja, bahkan orang tidak lepas dengan teknologi digital ya. Sekarang orang, katakanlah mungkin orang tua Ngoni ya, pasti sehari-hari dia tidak lepas dengan handphone. Mau kemana saja pasti handphone, smartphone ya. Sekarang terkenal dengan smartphone, handphone pintar ya, telepon pintar. Itu pasti dia bawa terus kemana dia pergi. Jadi sudah tidak lepas. Nah, tapi kenyataannya mereka tidak tahu bahwa smartphone itu sendiri adalah bagian dari sebuah komputer. Ya. Smartphone adalah komputer terkecil di dunia. Tapi ada yang lebih kecil sekarang ya. Jadi itu handphone yang dibawa itu handphone pintar, tuh Android, iOS dan sistem operasi lainnya itu, dia punya sistemnya di dalamnya. Ya, ada sistem perangkatnya, hardware, ada sistem softwarenya, aplikasinya, dan tentunya yang ini sebagai pengguna, ya, user sebagai pengguna. Nah, kita mulai dulu dengan sistem komputer, ya. Nah, yang bagian yang pertama adalah komputer dan komponen penyusunnya, ya. Jadi secara umum komputer itu adalah ini ya. Komputer adalah peralatan elektronik yang mampu menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara maupun video. Nah, secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peranti masukan, kemudian memproses masukan tersebut dan menghasilkan sebuah output. Nah, agar supaya sebuah sistem komputer yang dapat dia berjalan, maka dia membutuhkan setiap komponen yang harus disusun menjadi satu, ya. Nah, ini adalah sebuah gambar dari sistem komputer. Ini merupakan
arsitektur von Neumann. Jadi kebanyakan komputer saat ini dia menggunakan arsitektur ini, ya. Di mana dia punya input device, kemudian ada central processing unit, kemudian ada output device. Nah, sekarang jadi pertanyaan, untuk input device, kalau di sebuah komputer, coba Anda lihat di sekeliling Anda ini ada sebuah komputer, ada beberapa komputer. Coba perhatikan, mana yang input device, mana yang output device. Ada yang tahu? Input device, perangkat masukan. Nah, contohnya keyboard, mouse. Ini ya keyboard, ya, mouse, ya, dan lain sebagainya yang merupakan alat yang dimasukkan ke dalam komputer untuk menghasilkan, untuk memproses sebuah data. Kemudian central processing unit, ya, ini bagian utama daripada komputer. Di situ terletak control unit, terletak arithmetic logic unit, kemudian ada memory unit. Jadi dia ada RAM, ROM, motherboard, prosesor dan lain sebagainya. Ada hard disknya, ya. Kalau dulu masih top dengan apa? CD-ROM. Zaman dulu masih top dengan CD-ROM. Sekarang banyak orang pakai apa? Flash disk. Kemudian ada output device, ya. Seperti apa? Printer. Kita mengetik sebuah surat menggunakan input device, ya. Jadi kita mengetik sebuah surat menggunakan input device. Kita ketik surat misalnya, ya. Ketik surat. Di sini. Nah, dikontrol lewat central processing unit, diproses lewat central processing unit. Kemudian kita cetak menggunakan printer. Itulah. Jadi di sini ada bagian yang penting dari sistem komputer. Ini tidak bisa terpisahkan, ya. Kalau seandainya di bagian-bagian ini ada yang error, katakanlah misalnya input device-nya error, maka sebuah sistem komputer tidak akan bekerja, ya. Katakanlah yang error juga yang ini, ya. Katakanlah ada yang error yang output device. Ini error. Maka surat yang kita ketik tadi tidak akan bisa dicetak ke printer, ya, berarti dokumennya kosong. Nah, jadi inti dari input device, central processing unit, dan output device adalah apa? Mereka bertiga ini saling bekerja sama, ya. Ada input, ada output. Tapi kalau tidak ada central processing unit, maka tidak akan bisa, sistemnya tidak akan bisa bekerja. Jadi anggaplah contoh, ini ada sebuah sistem, ya. Ini ada sebuah sistem. Ini misalnya sistem A, sistem B, sistem C, ya. Nah, dia saling terhubung, ya. Saling terhubung. Tadi kita sudah melihat bahwa input unit, central processing unit, dan output unit. Nah, di bawahnya komponen pendukungnya adalah pertama ini, hardware. Kedua, ketiga adalah firmware. Nah, ketiga ini adalah merupakan sebuah sistem. Sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan. Nah, hardware ini adalah perangkat keras, software ini adalah perangkat lunak, brainware ini adalah user atau
pengguna. Jika sistem komputer ini dengan 3 komponen utama ini, salah satunya error, katakanlah ini hardware tidak ada, maka dia terputus, ya. Segitiga ini terputus. Sistemnya tidak akan jalan. Ya. Kalau bisa saya simpulkan, contoh, mungkin di biologi ini belajar tentang sistem anatomi tubuh manusia. Toh? Di mana manusia ada tangan, kaki, dan lain sebagainya. Kalau ada salah satu sistem dari tubuh manusia tidak bekerja, maka otomatis tuh, jawabannya sudah ada pada Anda. Jadi hardware, software, brainware ini dia bekerja secara satu kesatuan karena dia satu sistem. Nah, oleh karena itu di sini sebuah sistem komputer itu terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna atau brainware. Nah, semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Ya, komputer dapat beroperasi. Nah, perangkat keras komputer itu dia membutuhkan perangkat lunak agar komputer dapat dihidupkan dan difungsikan. Kemudian jika perangkat keras yang tidak disertai dengan perangkat lunak atau program, itu akan hanya menjadikan komputer tersebut sebagai apa? Sebuah mesin yang tidak berguna. Jadi anggap kalau di sini seperti besi tua, ya. Nah, hal ini dikarenakan perangkat lunak itu diciptakan untuk memberikan instruksi kepada mesin komputer sehingga menghasilkan sebuah mesin yang memiliki fungsi dan dapat berjalan sesuai dengan instruksi program. Nah, sekarang orang bahas satu-satu. Apa itu hardware? Hardware itu adalah ini. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. So, lihat tadi toh? Ya, dapat juga berupa seperti ini. Tempat penyimpanan seperti hard disk, berupa alat input misalnya mouse, keyboard, scanner. Dapat juga berupa tempat penyimpanan seperti hard disk, solid state drive atau SSD. Nah, ada juga yang berfungsi sebagai alat pemroses. Tadi digambar, ya. Di arsitektur tadi itu adalah Central Processing Unit atau orang dia bilang itu CPU. Kemudian ada pula perangkat keras sebagai alat penyimpanan sementara ketika komputer sedang menyala berupa Random Access Memory atau RAM. Ya. RAM atau juga bisa kalau di toko-toko ngonipiki itu biasa disebut sebagai memori. Nah, terakhir ada juga perangkat keras yang berfungsi sebagai alat keluaran, contohnya printer dan monitor. Kemudian perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini adalah software, ya. Dia tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang sudah disediakan. Fungsinya ialah menjembatani antara pengguna dan perangkat keras. Nah, perangkat lunak ini adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Nah, ini adalah merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau mengendalikan kerja perangkat keras. Nah, jadi jika sebuah sistem komputer diibaratkan manusia, perangkat keras ialah otak dan perangkat lunak ialah pikiran, ya. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, ya, sama dengan alat yang kita gunakan ini sebuah komputer, ya. Kalau dia hanya berbentuk sebuah layar seperti ini dan tidak ada aplikasinya, maka dia hanya sebuah barang yang tidak berguna. Bagaimana orang menjalankan ini dari alat yang dari tape ini bisa connect ke layar panel ini,
Kalau dia tidak punya sistem operasi, maka dia tidak akan berguna. Ya, lanjut. Pengguna atau brandware. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau pengguna atau brandware berarti orang, ya. Orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Sampai sini ada pertanyaan? So jelas terkait dengan pertanyaan tadi? Terkait dengan soal tadi so jelas? Ada 5 nomor tadi, so mencakup sampai ke bagian sini, ya. Pengguna. Ya. Jadi apa yang disebut dengan hardware, software dan brainware. Nah, ini diharapkan bisa dimengerti sehingga tidak ada kendala dalam ujian. Kemudian yang berikutnya, jenis-jenis komputer ya. Nah, kalau berdasarkan ukurannya, ini komputer dibagi beberapa jenis. Yaitu seperti mikrokomputer. Nah, berarti kalau mikrokomputer berarti dia komputer yang kecil ya. Nah, contohnya adalah smartphone itu yang sering bawa smartphone. Kemudian adalah ultrabook seperti ini, ultrabook. Kemudian ada game konsol, pernah lihat? Game konsol yang kecil. Ya, dan tablet. Nah, karena ukuran yang kecil dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga komputer mikro yang sekarang ini sangat terkenal, yaitu dia ini. Dalam bentuk papan tunggal SBC, itu ada yang disebut dengan Raspberry Pi dan Arduino. Nah, biasanya kedua perangkat ini, komputer kecil ini, dia digunakan untuk kalau misalnya di rumah ada yang mau suka buat komputer rumah smart home, ya, ada yang mengontrol lewat handphone, itu biasanya mereka menggunakan SBC, single board circuit seperti Raspberry Pi dan Arduino. Nah, ini contoh sebuah Raspberry Pi ya. Ini contoh Raspberry Pi, ini sebuah komputer mini yang harganya cukup terjangkau ya. Ini kurang di bawah 1 juta rupiah harganya. Nah, kemudian ada komputer personal atau PC. Nah, ini silakan Anda lihat di samping kanan saya, ini ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah komputer personal ya. Dia punya monitor, dia punya keyboard, punya mouse, ada CPU-nya. Nah, kalau sekarang sudah lebih lagi, small lagi, sudah lebih kecil. Ada komputer all-in-one, ya, PC all-in-one, di mana dia motherboard-nya sudah melekat pada belakang layar. Kemudian ada mini PC. Nah, ini yang sangat tren sekarang. Mini PC ini dia bisa orang bawa kemana-mana karena dia agak kecil juga. Ya, dia fungsinya sama seperti komputer yang biasanya. Ya, pada umumnya seperti ini, tapi dia bentuknya kecil. Dan bahkan sekarang sudah ada komputer mini yang untuk gaming. Game. Kemudian ada mini komputer. Nah, bedanya kalau mini komputer ini untuk digunakan untuk perusahaan ya. Ini mini komputer yang dia sudah digambar ini. Mini komputer ini dia sudah diisi dalam sebuah rak ya, rak server. Ini untuk menunjang kinerja dari sebuah perusahaan tertentu. Ya, sebagian besar. Nah, kalau komputer mainframe ini biasanya server ya. Server yang digunakan ya, dan biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Umumnya yang Jire sampaikan tadi itu menggunakan ini.
Kemudian ada superkomputer. Nah, superkomputer ini biasanya dia digunakan oleh sebuah perusahaan yang besar atau sebuah negara, ya. Jadi dia ada dalam satu ruangan penuh dengan banyak komputer, ya. Biasanya itu ada data centernya sendiri-sendiri. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Pas?